Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahesa Ayu Harani dengan NIM J1B021040. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas proyek dari mata kuliah Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, yaitu mengenai pengecilan ukuran bahan pangan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu bahan hasil pertanian sebelum diproses umumnya memiliki ukuran dan bentuk beragam. Terkadang bentuk dan ukuran bahan pangan mentah berukuran lebih besar daripada kebutuhan, sehingga ukuran bahan tersebut harus diperkecil sesuai dengan yang dibutuhkan. Kegiatan atau cara yang dilakukan dalam pengecilan bahan tersebut merupakan teknik pengecilan ukuran bahan hasil pertanian. Nah, pengecilan ukuran adalah suatu proses yang mencakup proses pemotongan, pemecahan, penggerusan, penggilasan, dan penggilingan. Tujuan dari pengecilan ukuran ini adalah untuk permukaan bahan hasil pertanian agar dapat diproses dengan penanganan selanjutnya seperti pengeringan, absorpsi, serta pencampuran dapat berlangsung secara efektif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari proses penggilingan produk pertanian, lalu dapat mempelajari proses pengayakan produk hasil penggilingan. Adapun metode penelitian, yang pertama alat yang digunakan, yaitu di sini digunakan blender, ayakan, stopwatch, timbangan, dan cawan. Bahan yang digunakan yaitu beras. Prosedur kerjanya, yang pertama langkah kerja penggilingan. Yang harus disiapkan yaitu alat dan bahan, lalu ditimbang 100 gram beras putih, dimasukkan ke dalam blender, lalu digiling dengan variasi waktu 30 detik dan 60 detik. Kemudian ditimbang bahan setelah digiling, lalu diamati perubahan fisik bahan sebelum dan setelah penggilingan. Selanjutnya prosedur kerja dari pengayakan. Yang pertama, beras yang sudah digiling lalu diayak dengan dua jenis ayakan dengan ukuran mesh yang berbeda, lalu ditimbang massa bahan yang lolos dan yang tertinggal diayakan. Pembahasan. Yang pertama, hubungan antara waktu penggilingan terhadap hasil gilingan dapat dilihat dari tingkat kehalusan bahan padat yang digiling. Pada penggilingan dengan waktu 30 detik, ukuran beras belum terlalu halus atau masih kasar. Sedangkan pada penggilingan dengan 60 detik, beras terlihat lebih halus dibandingkan penggilingan selama 30 detik. Jadi, detik lama waktu penggilingan maka tingkat kehalusan bahan semakin tinggi. Kemudian pengaruh lama penggilingan terhadap kenampakan hasil gilingan dapat dilihat dari perbedaan kenampakan fisik sebelum dan sesudah penggilingan. Pada waktu penggilingan 30 detik dan 60 detik diketahui penampakan fisik beras menjadi berbentuk lonjong, warna putih, dan tekstur yang kasar. Setelah penggilingan, kenampakan beras menjadi bentuk yang lebih halus dan lembut. Perbedaan pada perlakuan penggilingan 30 detik dan 60 detik terlihat pada tekstur dan bentuk bahan, di mana pada perlakuan 60 detik tekstur dan bahan lebih halus dibandingkan perlakuan pada waktu 30 detik. Jadi semakin lama waktu penggilingan, maka kenampakan hasil gilingan semakin lembut dan halus. Kemudian rendemen gilingan untuk setiap waktu penggilingan didapatkan pada perlakuan 30 detik MES 30 sebesar 105,79%, untuk perlakuan 30 detik dengan MES 40 diperoleh sebesar 106,07%. Selanjutnya pada perlakuan 60 detik dengan MES 30 diperoleh rendemen sebesar 108,951%, dan perlakuan 60 detik untuk MES 40 diperoleh sebesar 106,357%. Jadi semakin besar nilai presentasi rendemen berarti semakin bagus teknik pengecilan yang digunakan. Nah, hasil ayakan untuk setiap waktu penggilingan diperoleh pada perlakuan 30 detik dengan MES 30 memiliki berat tertinggal seberat 58,26 gram dengan persentase 58,26% dan tekstur setengah halus. Pada perlakuan 30 detik MES 40 berat tertinggal sebesar 31,47 gram, persentasenya 31,4
4,79% dan bertekstur setengah halus. Pada perlakuan 60 detik dengan MES 40, berat tertinggalnya sebesar 49 dengan persentase 54,49% dan bertekstur halus. Nah, pada perlakuan 60 detik dengan MES 30, berat tertinggalnya seberat 69,99%, persentasenya 69,99% dan teksturnya halus. Nah, proses penggilingannya tergantung pada berapa lama dan banyak waktu yang disediakan. Jika waktu yang disediakan lama, maka dalam proses pengayakan mesnya akan lebih sedikit. Nah, dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, yang pertama, proses penggilingan adalah praproses dalam pengolahan agar didapat bahan yang siap untuk diolah. Penggilingan memiliki tujuan untuk mengurangi ukuran partikel suatu bahan dan dikatakan optimal jika mampu menggiling bahan dengan konsumsi energi yang rendah. Lalu yang kedua, proses pengayakan adalah proses perubahan bahan pangan berdasarkan ukuran. Bahan yang memiliki ukuran lebih kecil dari diameter kawat ayakan akan lolos, dan yang memiliki ukuran lebih besar akan tertahan pada kawat ayakan. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mungkin penambahan bahan yang akan digunakan agar dapat membandingkan dan mengetahui perbedaan proses penggilingan dari setiap bahannya. Dan ini adalah lampiran atau hasil pengamatan dari penelitian yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.